Halo, jumpa lagi dengan saya Argun ya. Kali ini saya ingin berbagi pada Anda bagaimana caranya Anda bisa mencapai tujuan atau target Anda atau goal-goal Anda. Yang mana misalnya Anda pengen bebas hutang ya, atau Anda pengen supaya segera terwujud apa istilahnya. Anda punya rumah misalnya tanpa KPR, atau Anda bisa punya kendaraan baru lagi gitu ya, atau apapun ya. Intinya dari 0 menjadi 1 gitu. Jadi dari kondisi yang misalnya tidak ada atau kondisi minus, terus kemudian Anda bisa lebih baik lagi secara finansial, lebih mapan secara finansial. Tentunya kita harus punya satu tujuan. Jadi gambaran saya gini loh, kalau kita mau ke Jakarta, ya kita rencanakan dulu kita mau ke Jakarta, kita persiapkan semuanya, kendaraannya, kita persiapkan biayanya, kita persiapkan tujuannya ke sana mau ngapain, semuanya harus jelas gitu. Nah, banyak sekali kita hidup ngalir aja, ya boleh sih gitu ya, hidup ngalir aja. Tapi kan kalau Anda pengen perubahan nggak bisa seperti itu gitu. Kita tetap harus punya tujuan, meskipun kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu tidak 100% akan berhasil. Tapi orang yang tidak punya rencana itu tidak akan kemana-mana ya, udah jelas ya. Anda kalau nggak ada rencana kemana-mana, Anda cuma di rumah saja, ya sudah, Anda di rumah saja, Anda nggak akan berpindah tempat gitu. Tapi kalau Anda punya rencana misalnya 2 hari lagi mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, atau mau kemana misalnya, nengok keluarga, atau ada urusan pekerjaan dan lain sebagainya, tentunya semuanya direncana, dan itu hal yang wajar gitu, hal yang wajar. Nah, yang jadi problem adalah seringkali kita terlalu serius dalam merencanakan liburan, atau kita mau piknik itu rencananya matang banget, tapi kita tidak pernah merencanakan kehidupan kita sematang kita merencanakan piknik ya, itu poinnya. Nah, maka di sini saya ingin berbagi pada Anda bagaimana cara saya merencanakan sesuatu ya, terutama untuk bisnis saya pada saat masih punya banyak utang, terus kemudian bisa bebas utang, sebelum punya rumah jadi punya rumah, kita belum punya kendaraan jadi punya kendaraan, dan seterusnya. Kita pengen punya bisnis 1, 2 dan seterusnya. Tentunya semua ada planningnya gitu, meskipun kadang-kadang tercapainya itu tidak sesuai yang kita harapkan ya. Tentunya semuanya tergantung bagaimana nanti Tuhan memberikannya pada kita gitu ya. Tapi kalau kita tidak pernah berusaha sama sekali, ya kita nggak akan mendapatkan gitu ya. Intinya bagaimana kita merencanakan sesuatu. Jadi rencana itu kalau menurut saya itu tidak bisa tanpa rencana sama sekali ya, atau misalnya kita serba spontan gitu, nggak bisa. Atau rencananya terlalu dalam, terlalu matang gitu. Kalau rencana terlalu matang juga kadang-kadang kita terlalu lama berencana dan udah capek duluan. Nah, ini yang akan saya bagikan pada Anda, cukup sederhana ya. Ini satu contoh aja, misalnya di sini kita pengen bebas hutang gitu ya. Anda pengen bebas hutang ya. Nah, Anda pengen bebas hutang, salah satunya itu. Kita pengen bebas hutang. Nah, tentunya Anda harus tulis dulu ya, utangnya apa saja. Misalnya Anda punya utang KPR, Anda punya utang misalnya kartu kredit, Anda juga punya utang misalnya SK-nya digadaikan kalau Anda PNS misalnya, semacam ini. Anda punya beberapa hal ya. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, Anda harus hitung juga KPR ini ada berapa. Misalnya ini masih 300 juta misalnya, seperti itu. KK misalnya ada 80 juta misalnya ya, ini saya ngarang aja ini. SK misalnya Anda punya utang SK 100 juta misalnya. Nah,
dalam kondisi yang seperti ini kita harus tahu dulu ya goal kita itu apa sih. Oh, ini goalnya aku harus melunasi 300 juta, kakak 80 juta, ini sekian. Dan kondisinya sekarang harus Anda pahami. Misalnya saat ini pemasukan Anda, ya, saya tidak tahu berapa, tapi ya saya tulis saja di sini, misalnya dari gaji, ya misalnya ya gaji 7 juta gitu, ya, 7 juta pemasukan gaji 7 juta misalnya. Terus apa namanya dan lain-lain ya kan, ada biasanya kan sertifikasi misalnya, ya saya nggak tahu berapa, tapi intinya kita harus punya. Dan ini di sini kita punya jarak. Nah, sebagian besar orang ya mengisi jarak waktu ini dengan cara ya sudah, yang penting menjalani saja aktivitas harian, yang penting setiap hari berangkat kerja, ya pulang capek, pulang udah capek, terus istirahat, nonton TV, ya main sosmed, ya dan macam-macam. Nah sekarang kalau kalau aktivitas kita semacam ini, dan ini menjadi lingkaran ya, ini jadi lingkaran terus berulang, tentunya Anda akan berpikir Anda nggak bakal bisa hidup tanpa hutang, ya. Tanpa ini semua Anda berpikir, waduh susah banget ya, berat banget, saya nggak bisa hidup tanpa hutang itu. Nah, saran saya ini semua harus diatur. Oke, kita harus tentukan yang pertama adalah prioritas. Di Instagram kemarin saya sempat post ya, bahwa kita nggak bisa ngatur waktu, tetapi kita tetap bisa ngatur prioritas gitu ya. Waktu itu nggak bisa diatur, karena waktu berjalan gitu aja, 24 jam ya sudah berlalu gitu aja. Tapi yang jadi problem adalah di sini kita seringkali tidak bisa mengatur prioritasnya, nggak punya prioritas ya. Yang penting berangkat kerja, pulang dan seterusnya. Terus yang direncanakan adalah piknik gitu. Jadi setiap hari itu tidak ada prioritas. Anda tidak pernah memprioritaskan hal-hal semacam ini. Misalnya baca buku. Kayaknya sepele loh saudara, baca buku 15 menit sehari itu adalah kebiasaan yang setiap hari harus kita sisihkan gitu ya. Terus apa? Kebiasaan produktif apa yang harus kita tambahkan di situ? Misalnya kalau main sosmed ya, Anda bermain sosmed, ini biasanya main sosmed ini kalau kita detailkan ya, main sosmed itu kepo ya, kepo. Misalnya akunnya lambe turah, akun gosip gitu ya. Akun gosip misalnya atau apa. Nah kalau Anda yang dikepo seperti ini, tentu saja Anda tidak akan produktif ya. Tentunya Anda harus mengganti. Oke, main sosmed, tapi yang dikepo siapa ya. Misalnya kepo, wah ini misalnya siapa misalnya, Robert Kiyosaki misalnya, atau Anthony Robbins. Yang dikepo beda ya. Jadi yang tadinya yang nggak perlu dihapus ya, terus kemudian Anda kepo sesuatu yang Anda pahami saja, misalnya Ustadz siapa gitu yang Anda kepo gitu ya, supaya nambah wawasan. Jadi pastikan keseharian Anda itu untuk terus-menerus menambah wawasan yang mendukung Anda untuk sukses. Terus kemudian sosmed Anda cuman tahu kalau nggak kepo update status misalnya ya, update status. Nah saran saya tidak hanya sekedar update, tetapi menambah interaksi. Jadi statusnya bukan status pribadi lagi ya. Statusnya adalah status yang tujuannya adalah menambah interaksi yang positif, yang bagus, yang menghibur, yang orang suka gitu. Supaya apa? Supaya sosmed Anda produktif ya. Nah kalau kita mengganti urusan sosmed saja dengan sesuatu yang lebih produktif, berarti prioritas sosmed boleh. Dan ini ada baiknya setiap hari itu Anda punya jadwal gitu ya. Saya sering mengajarkan untuk para agen saya
itu untuk memiliki jadwal pos. Ya, itu penting sekali ya, punya jadwal pos. Kemudian jadi gini, setiap hari itu kita tidak membuang waktu kita secara percuma, tetapi kita bisa memiliki satu penambahan follower. Maksud saya follower Anda bisa nambah dan Anda bisa membuat sosmed Anda itu satu ketika bisa lebih produktif gitu. Kalau Anda mengubah kebiasaan bersosmed Anda, sudah nggak lagi kepo yang nggak perlu, terus sibuk komen yang nggak perlu seperti itu, Anda ganti ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Tentunya Anda akan memiliki sosmed yang lebih produktif gitu. Dan satu ketika Anda punya bisnis, satu ketika Anda Anda jualan apa, orang itu seneng gitu ya untuk membeli dari Anda. Itu awal mula saya melakukan personal branding dan itu disengaja. Ya, dan itu disengaja. Maksud saya adalah saya dengan sengaja meluangkan waktu untuk mengolah sosial media saya menjadi sosial media yang bermanfaat. Ya, nah itu penting. Ini urusan sosmed aja ya. Kemudian nonton TV, Anda mau ganti pakai apa? Gitu ya. Kalau kerja sampai pulang kan nggak bisa diganti. Oke, ini sudah fix, berarti prioritas di sini masuk kerja. Nah, prioritas ini harus ditulis dan harus diluangkan waktu Anda gitu ya. Apa-apa yang menjadi sebuah prioritas. Apa yang menjadi prioritas nomor 1 Anda? Apa yang menjadi prioritas nomor 2 kemudian? Apa yang menjadi prioritas nomor 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa menjadi satu kebiasaan yang positif satu ketika nanti. Dan kami berdua, saya dan istri itu dalam waktu dekat hadir dengan Plannerin yang bisa membantu Anda untuk mengatur prioritas Anda. Misalnya setiap hari itu ada semacam list ya, apa yang mau kita lakukan. Dan kemudian nanti misalnya kita bisa mulai dari mana? Oh, kita bisa atur dulu jam-jam sholatnya. Misalnya bagi Anda yang muslim, Anda atur dulu jam sholat duhur, jam berapa Anda tulis dulu, asar dan sebagainya Anda tulis dulu. Jadi itu yang diprioritaskan, kemudian sisanya kita bisa atur ya, mau ngapain. Nah, setelah itu pakai checklist gitu. Ya, setelah itu pakai checklist. Nah, kalau sudah pakai checklist, tujuannya adalah sebetulnya Anda bisa analisa ulang. Ya, Anda bisa analisa ulang. Apabila dalam 1-3 bulan ya, tidak terjadi apapun, maksudnya tidak terjadi perubahan kehidupan Anda, ya, nggak harus signifikan sih, tetapi harus lebih produktif, harus lebih menghasilkan ya. Misalnya income Anda naik 10% aja, itu udah bagus sekali ya. Syukur-syukur nanti Anda bisa tingkatkan 20% income Anda misalnya. Nah, kalau tidak diluangkan, tidak akan bisa. Ya, kalau tidak ditata, nggak akan bisa. Ya, nggak mungkin pesawat terbang itu dari Solo ke Jakarta itu spontan terbang begitu saja, itu nggak mungkin. Pasti ada persiapan yang matang. Pasti ada sistem, ada cara untuk mengelola supaya dia bisa terbang sampai sana. Nggak mungkin juga satu bis gitu bisa nyampe ke Jakarta itu tanpa sengaja, itu nggak mungkin ya. Dan begitu juga tidak mungkin satu kesuksesan itu yang datang begitu saja, tiba-tiba mendatangi Anda seperti orang beruntung ya, dapat undian gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi sukses itu datangnya adalah disengaja, direncana, dan diikhtiarkan ya. Ikhtiar itu apa? Namanya ikhtiar ya, itu terbagi menjadi 2, yaitu doa dan usaha. Nah, rencana itu masuk dari bagian usaha. Ini ada plan, ada action ya. Dan ya dalam waktu dekat ini saya berbagi di grup Plannerin. Jadi nanti Anda bisa lihat Instagram saya. Di situ saya jelaskan apa itu Plannerin, dan beberapa waktu ke depan juga saya akan upload di YouTube Plannerin itu apa ya, supaya Anda bisa lebih mudah lagi memahami bagaimana kita menyusun rencana dengan baik. Ya, jadi itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan seperti biasanya saya doakan Anda semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.